di sini saya menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu posisi saya ada di mana. Yang ada saya merasakan kegelapan, gelap. Ya. Nah, di situ saya nggak tahu di mana, gelap. Perlahan-lahan itu niscaya datang, datang menghampiri saya. Saya udah lemah keadaan, lemah, tidak berdaya, menghampiri saya. Sehingga ada cahaya datang menghampiri saya. Saya tidak tahu siapa sosok itu, namun saya mendengar kata yang keluar dari sosok itu, anakku bangunlah, anakku bangunlah. Saya merasa getaran yang dalam, karena saya merasa dari kecil tidak memiliki figur seorang bapak. Sehingga ada sosok yang membangunkan saya kembali, mengatakan anakku bangunlah. Dalam hati kecil saya, siapakah engkau? Ya, saya diberikan nafas kehidupan kembali. Namun keadaan saya yang masih lemah, masih diselang pernapasannya sampai ke jantung. Nah, itu monitornya, kata suster, dia bilang, Mbak bersyukur, katanya, alhamdulillah, jantungnya normal kembali. Saya bertanya ke suster. Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kesempatan ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Indramayu menghadapi suka duka kehidupan, mengalami penganiayaan di tempat kerjanya di luar negeri, dan Tuhan yang dia sembah dalam agamanya tidak datang menolong, tetapi justru yang datang menolong adalah Yesus Kristus. Dan akhirnya dia mengalami pemulihan, dan lalu kemudian dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Heni Rohaini, berasal dari Indramayu. Ini singkat cerita saja ya. Saya mau memberi kesaksian kepada orang lain sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Singkat cerita saja. Saya dari kalangan keluarga Muslim. Bapak saya dari keluarga besar haji, ya. Dan bapak saya itu cucu pertama dari nenek saya, anak pertama yang disanjung-sanjung, dielu-elu, dimanja-manja. Masih usia 13 tahun saja dia masih digendong. Singkat cerita aja, rumah tangga ibu bapak saya dikaruniai anak 8, meninggal 3, dan saya anak ketiga dari 8 keluarga, 8 saudara yang meninggal 3. Terus pada saat pernikahan kedua orang tua saya begitu mewah ya. Dulu ada Tiongkok ya yang pakai barongsai, ada petasan itu ya. Nah, sehingga timbul rasa cemburu adik-adik bapak saya. Dan singkat cerita, keluarga saya, kedua orang tua saya dulu anak yang dimanja dari kedua orang tuanya, sehingga ada rasa cemburu sosial bagi adik-adiknya gitu, yang lain. Nah, di situ ada keganjalan meninggalnya bapak saya, karena hanya saya yang menyaksikan kematian bapak saya, karena pada saat meninggalnya bapak saya itu kayak nggak wajar. Nah, dia kenapa sedikit aja kenanya, dia pakai sendal lah waktu mau pergi kondangan sama saya ya. Nah, yang terkena pakunya itu di sebelah kiri. Itu meninggalnya bapak saya itu seperti tidak wajar, ada sesuatu yang mengganjal. Karena pada saat itu bapak saya kata orang bilang kena infeksi tetanus dan lain sebagainya. Terus mengunci giginya, hari keduanya dia langsung dibawa ke rumah sakit Kandang Awur. Esok harinya ambulan datang. Spontan histeri saya menangis ya, kehilangan figur seorang bapak. Dan pada saat saya memandikan, itu yang dibalut itu kaki kanan, anehnya itu ya. Nah, dan pada saat bapak saya ditalilin yasinan itu, tante saya dari ibu kakak saya, dia menaruh uang 1 juta di pundak bapak saya. Pada saat itu saya masih kecil karena saya tidak tahu apa maksud arti uang 1 juta itu. Saya tidak bertanya. Namun saya menyaksikan, saya melihat tante saya membisiki di telinga bapak saya, seperti ada sesuatu yang menyampaikan kepada bapak saya. Singkat cerita, begitu cepatnya bapak saya meninggalkan saya. Dan dari situlah mulai merasa belenggu hidup saya ya. Mulai ada kehidupan yang murung, kehilangan figur seorang bapak. Nah, akhirnya setelah meninggalnya bapak saya mulai hidup merasa kehilangan sosok seorang bapak yang dulu sering ya kemana dia selalu bawa saya kemana dia pergi. Bahkan saya pernah nggak lolos sekolah, dia
pergi merantau ke Sumatera. 2 bulan nggak bikin surat izin kepada guru, sehingga saya tidak naik kelas. Dia selalu bawa saya kemana saja. Nah, setelah bapak saya meninggal, ibu saya mulai sakit-sakit. Sehingga dari keluarga ibu saya menyarankan untuk pindah. Nah, kami berempat saudara, yang 2 ikuti keluarga bapak, yang 2 ikuti keluarga ibu. Kami terpecah, sehingga beda pendapat dan pikiran itu jauh banget ya. Nah, di kehidupan bapak saya itu Islamnya kental. Di kehidupan keluarga ibu saya Islamnya bisa dibilang Islam KTP. Nah, di situ saya menjadi orang seperti orang asing ya, pendatang. Tapi asli kelahiran saya di situ. Saya ke Sumberadem ikut keluarga bapak saya itu juga pindahan. Asli kelahiran saya di Mekarsari, di keluarga ibu saya. Karena di sana ada yang nggak beres, sesuatu yang nggak beres. Karena kakak tertua saya, kakak kedua saya meninggal juga nggak jelas. Hanya karena keausan, kesurupan begitulah. Ada roh-roh jahatnya. Jadi menyarankan keluarga bapak saya untuk pindah ke Sumberadem, ikut keluarga bapak dan ditempatkan, dikasih fasilitas tempat tinggal di situ. Singkat cerita, saya sebagai orang seperti orang asing di keluarga ibu saya. Karena di situ dulu tidak ada masjid, hanya ada sebuah musola kecil. Nah, saya yang dulu giat mengaji, nggak pernah putus yang namanya madrasah, sembahyang, sholat ya. Bahkan membaca Alkitab, kitab suci Al-Quran yang dulu saya yakini. Nah, saya ada karena mesum, suasananya itu nggak seperti yang di Sumberadem. Setiap itu berapa rumah itu ada musola, ada masjid dekat. Nah, begitu saya pindah ke keluarga ibu saya, ada keanehan, nggak terbiasa gitu. Sehingga orang tua mereka menyarankan anak-anaknya suruh ikut jejak saya yang giat mengaji, ya, begitu. Nah, singkat cerita saja, saya berinjak dewasa. Saya sekolah, saya lulusan SD di Mekarsari, SDN Negeri 1 Mekarsari. Nah, di situ saya jadi murid baru. Nilai yang paling tinggi nilai agama Islam, ulangan agama ya, IPA dan IPS. Nah, pada saat kenaikan kelas selalu ada ini seni, kenaikan pentas gitu ya. Saya ingin kedua orang tua saya itu menyaksikan seperti anak-anak yang lain, menyaksikan anaknya gitu, orang tuanya melihat anaknya berlomba-lomba gitu. Namun saya merasa murung, tidak ada kehadiran orang tua pada saat saya naik pentas, ada meraih kemenangan, tapi saya selalu semangat dalam menjalani hidup, tidak putus asa pada saat itu. Singkat cerita, karena nenek saya yang ada kegiatan kesibukan berjualan, saya prihatin nenek yang berjualan keliling, sehingga saya menunda sekolah madrasah untuk membantu nenek saya berjualan. Nenek saya banyak cucu, akan tetapi tidak ada yang bergerak hatinya untuk membantu. Untuk itu saya menggerakkan hati saya untuk membantu nenek saya menolong untuk berjualan keliling. Kadang saya mempiara kambing, kalau adik saya miara, saya yang ngarit rumputnya gitu. Nah, singkat cerita, berinjak dewasa, kehidupan saya mulai kayak bosan gitu, mau cari pengalaman. Pengalaman pertama saya bekerja di desa-desa ya. Dulu orang tua saya, bapak saya, jangankan di desa, jangankan ke luar negeri, di desa aja nggak boleh ya. Dulu kalau udah usia 15-16 pastinya cari pasangan hidup untuk dinikahin. Nah, singkat cerita, saya kerja di eretan, toko Mas Kapuk. Di situ saya menerima majikan Chinese. Mereka baik, tapi saya kena musibah, kecelakaan, sampai saya mental di jembatan. Tapi puji Tuhan, saya masih diberikan nafas kehidupan. Lalu saya memutuskan untuk kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta, pulang beberapa, ya dulu ya gajinya hanya seberapa, 25-30 ribu lah. Nah, saya mulai boring lagi, udah biasa kerja di luar. Sehingga saya merasa ingin melangkah lebih ini lagi ya, mau memiliki pengalaman yang lebih. Saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Pertama saya di Brunei. Nah, dulu nggak seperti sekarang ya, harus masuk ke PJTKI, ada PT-PT resmi. Kalau dulu kan ilegal, jadi jalannya agak miring. Dulu ditampungnya di rumah. Nah,
nggak lama langsung diterbangkan. Nah, di situ saya mendapat majikan. Singkat cerita, saya merawat kucing 35 ekor. Saya tidak tahu itu, singkat cerita ya. Saya tidak tahu anak kucing itu dibawa kolong mobil. Nah, pada saat saya memberi makan, kucing itu selalu nyakarin tubuh saya, wajah saya. Nah, kucing itu meninggal kena kelindas mobil. Nah, sehingga saya kena aniaya majikan perempuan. Saya dicambuk. Itu apa ganjaran hukuman bagi saya karena tidak menjaganya dengan baik. Nah, oke, saya bersedih hati ya. Saya bersedih mendapat kekerasan karena orang tua saya saja tidak pernah menampar atau memukul atau menyiram. Saya kerja keras di Brunei Darussalam karena dulu itu negara Presiden Haji Bolkiah ya, dan merawat bunga-bunga, menyemprot rumput pakai alat mesin. Saya menyemprot rumput, saya tidak tahu. Maaf. Nah, saya tidak tahu kalau bunga itu layu kena obat. Kemungkinan itu kesemprot angin ya. Dan majikan perempuan dia keliling ke taman melihat bunga itu layu, dia panggil saya teriak-teriak. Dia sambil nyiramin tubuh saya. Kamu lihat itu bunga layu, kamu harus bertanggung jawab. Tubuh saya disiram, sekujur tubuh saya. Terus bapak suami ibu melihat saya disiram. Dia cuma melihat aja, tidak negur istrinya. Saya hanya mengeluarkan air mata, berdiri biar dia puas menyiram saya sehingga dia masuk ke rumah. Saya beresin selangnya, saya pun masuk ke kamar dan saya merenung dalam kehidupan saya. Saya menyendiri dan berdoa. Ya, berdoa dalam hati Tuhan. Ya Allah, ya dulu saya nggak pernah sebut kata Tuhan ya. Ya Allah, apa salah dosaku gitu. Saya setiap berdoa itu seperti tidak didengar gitu. Saya jemu-jemu dalam doa. Maksudnya selalu jika saya menerima kehidupan yang kurang berkenan dalam hati saya atau mendapat kekerasan atau apalah itu bentuknya, saya selalu sujud dan berdoa. Nah, sepertinya doa saya itu jarang didengar. Selalu begitu-gitu terus yang saya dapatkan, adanya kekerasan. Dan saya memutuskan 1 tahun di Brunei untuk pulang. Saya rindu bersama keluarga. Karena saya dulu itu masih lugu, pengalaman pertama saya ke luar negeri, di desa saya itu saya orang pertama yang nekat melangkah jauh, bekerja jauh gitu, meninggalkan negeri. Nah, setelah saya pulang sampai ke airport, di situ ada 12 TKW, yang satu cowok, pulang dari Saudi Arabia sebagai supir di sana. Saya ikutin mereka, saya bertanya sama Mbak, Mbak mau pulang kemana? Saya tanya. Saya ke Jawa Timur, Mbak, katanya. Nah, kamu mau kemana? Saya juga mau pulang ke Indramayu. Indramayunya mana? Mana ya? Saya sampai mikir ya, Indramayu mana? Indramayu kan rumah saya di mana letaknya? Kalau dibilang Mekarsari, dia juga nggak tahu. Indramayu, ya Indramayunya mana? Sumuradem. Ya, saya nggak tahu ya Sumuradem. Oh, ya udah Mbak, saya ikut aja sama Mbak. Kata Mbak itu kalau ada apa-apa jangan salahkan saya ya. Enggak Mbak. Nah, saya ikut sama mereka 12 orang ya. Nah, naik mobil bis Damri, turun di Kampung Rambutan. Nah, kami turun menunggu mobil mobil travel. Nah, ada 2 orang di situ menawarkan jasa transportasi. Ayo, mari kami antar katanya gitu kan. Ada 2 mobil Kijang. Nah, 12 orang dibagi 2. Semua koper masuk itu saya perhatikan Mbak itu pakai perhiasan ya, pulang dari Brunei itu sampai tebal-tebal pakai perhiasannya, kalungnya ada dikeluarin, menonjol banget. Nah, udah sampai berhenti di mana itu? Nah, di sebuah bangunan ruko. Kami berhenti. Diberhentikan di situ, pada turun tapi barang-barang masih di dalam mobil. Nah, udah baris 12 orang, baris saya yang paling terakhir. Satu persatu dipanggil naik ke atas. Entah apa yang dipertanyakan. Nah, terakhir saya singkat cerita. Nah, sesampainya saya di lantai 2 atas, saya nggak tahu mau arah mana, pintu mana yang saya harus masuk. Sepertinya pintu sebelah kiri, makanya saya ketok. Nah, masuk, ini ada orang, saya masuk. Nah, di situ ada orang, bapak-bapak ya, atribut dia pakaian, dia gagah seperti angkatan darat gitu.
banyak ada bersenjata. Dia dipasang di tembok itu kayak menakut-nakuti. Selamat siang Pak, saya bilang. Nama kamu siapa? Ditanya saya, nama saya Heni Pak. Kamu keluar negerinya di mana? Di Brunei Pak, saya bilang. Berapa tahun? 1 tahun Pak. Bawa uang berapa? Saya nggak bawa uang Pak. Saya, bohong. Digebrak meja sehingga saya gemetar, ketakutan. Benar Pak, saya hanya bawa uang sedikit. Kamu punya kartu ini enggak? Saya nggak tahu itu kartu apa ya. Mungkin itu hanya akal-akalan Bapak itu saja. Nah, ada sosok bapak-bapak juga masuk, lapor Pak, memberi laporan. Lapor Pak, tadi tidak memberikan uang. Saya tembak langsung di tempat. Lah, saya mendengar itu bapak-bapak bicara begitu, saya jadi ketakutan. Sehingga uang yang saya simpan, saya umpetin di bagian kerudung, di perut, ada ya. Akhirnya saya keluarin. Saya serahkan itu uang untuk keselamatan saya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya serahkan itu uang sehingga saya tidak tahu yang tadi orang-orang dipanggil itu keluarnya kemana. Saya cari jalan untuk keluar. Itu Bapak mengizinkan saya untuk keluar. Karena dia tahu paspor saya hanya 1 tahun bekerja. Saya turun. Saya kelihatan Mbak itu sudah pada naik di dalam mobil Kijang ya. Akhirnya saya naik. Saya perhatikan Mbak itu murung, ada yang menangis, ada yang bersedih hati, dan yang tadinya saya melihat perhiasannya banyak, kosong. Mungkin dirampas sama Bapak tadi di atas itu. Saya nggak berani negur, saya nggak berani bertanya karena keadaan saya juga sama. Saya kasihan itu prihatin mbak-mbak yang pakai perhiasan itu habis. Nah, kami dibawa pulang ke tempat tujuan masing-masing. Saya nggak bisa tidur sampai sampai ke tempat tempat tinggal saya karena saya memperhatikan jalan, takutnya kelewatan. Mbak-mbak tidur karena perjalanannya cukup jauh ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pasti yang turun itu saya dulu kalau dari kepulauan itu. Nah, terus singkat cerita, sesampainya saya sampai ke kampung, saking rindunya sama keluarga berpelukan sehingga saya lupa melaporkan kejadian itu karena pastinya itu supir itu sekongkol ya. Nah, ya, tapi pikiran saya yang penting udah selamat, udah ketemu keluarga. Barang-barang saya pun ada satu yang ketinggalan, biarkan. Singkat cerita, saya sampai rumah cerita sama ibu. Saya habis kecopetan, ya ketemu orang jahat. Lah, saya mau udah bersyukur Bu, saya bilang. Karena mereka yang banyak perhiasan pun dirampas. Sambil saya curhat kejadian itu sambil saya ganti, saya lepas jaket, kerudung, tapi bersyukurnya puji Tuhan ya. Saya pas lepas sepatu, di dalam kasutnya masih ada 500 ringgit Brunei. Puji Tuhan. Nah, itu penukaran uang pun jauh, harus ke Cirebon dulu ya. Dan saya diantar adik ipar ibu ke Cirebon untuk menukar uang. Puji Tuhan dapat 1 juta lebih. Singkat cerita, nggak lama saya kurang lebih 1 minggu lah, saya merasa jenuh lagi, mau berangkat lagi. Pengalaman saya ke Singapura. Singapura saya mendapat majikan yang cukup baik, Chinese ya. Saya 3 tahun di Singapura. Nah, 3 tahun di Singapura, singkat cerita saja, saya ya karena majikan saya baik. Singkat cerita, saya pada saat itu mau pulang karena finish kontrak, saya harus pulang cuti. Kata majikan saya, kamu jangan dulu pulang, keadaan Indonesia lagi nggak aman. Katanya pada saat itu 1998 lagi kejadian anti Cina ya, lagi ada kericuan. Jadi lagi nggak aman ke airportnya katanya. Jadi saya bertahan di Singapura. Memang saya melihat dari sisi berita itu Indonesia lagi mencekam keadaannya. Pada saat itu saya melihat berita itu sangat miris sekali. Ada gadis-gadis yang dianiaya, yang maaf ya, diperkosa itu, dan ada barang-barang yang diambilnya, dirampas, diculik. Ada yang beritanya pokoknya ngeri ya. Nah, udah agak aman, majikan baru mengizinkan saya pulang. Namun setelah saya sampai ke rumah pulang, saya ada kepikiran untuk pindah ke negara lain, dan sehingga saya telepon majikan untuk meminta maaf, saya tidak bisa. Ya kebetulan gaji 2 bulan saya tidak ambil karena untuk jaminan, karena tujuan saya kan pulang cuti. Untuk itu majikan dengan cerdas juga ya, cerdik. Dia menahan gaji 2 bulan sehingga ya dia khawatir hal-hal yang tidak mereka inginkan, saya ada pikiran berubah gitu. Nah, kebetulan saya punya pikiran yang berubah, tidak ada minat untuk balik lagi ke Singapura. Saya memutuskan untuk ke Hong Kong awalnya, ke Taiwan ya, ke Taiwan. Tapi pada saat itu tahun 2000, Taiwan tutup kasus ini ya, pernikahan kontrak, nikah kontrak. Saya sudah masuk PT soalnya.
Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kerja di uh, Timur Tengah karena nggak usah belajar, langsung terbang. Dalam 1 minggu saya terbang. Di sana saya di PT Asprida Family di Condet. Saya juga membantu di lapangan untuk mengisi formulir biodata TKW yang lain. Dan saya diterbangkan di Kuwait, negara Kuwait. Dan saya ditugaskan bekerja di agen, tapi tugas saya di rumah, di rumah ya. Nah, di situ saya singkat cerita mendapat majikan, suaminya Bangladesh, istrinya Sri Lanka. Mereka ya Islam sama keyakinan saya dulu gitu ya. Tapi dia menyuruh saya untuk mengajar ngaji anak-anaknya. Ya saya ajarin. Dan saya ditugaskan jika ada TKW yang melanggar. Ya salah satunya dia membawa kosmetik seperti tidak ada niat tujuan kerja, hanya apa ya dia mengundang majikan laki dengan make up ya. Tugas saya untuk menampar TKW yang di interminute yang dipulangi majikan. Ada 2 TKW, yang satu desa dengan saya. Dia diinterogasi majikan saya. Diperiksa tasnya itu berisi make up semua. Sehingga terbukti dalam tasnya itu make up. Jadi pikiran majikan saya seolah ini anak nggak niat kerja, hanya bisa dandan. Nah, majikan saya menyuruh saya untuk menamparnya. Saya tidak berkuasa, tangan saya tidak sedingin itu untuk menampar anak orang lain. Nah, saya diam. Nah, majikan saya marah. Kamu di sini ditugaskan untuk bekerja dan saya memberi upah gaji ke kamu. Kenapa kamu tidak mau nampar anak itu? Alasannya apa? Ini tugas kamu. Saya cuma bisa tunduk. Apalagi anak ini satu desa dengan saya gitu. Jangan satu desa orang lain, saya tidak sedingin itu. Saya tidak semudah itu mau menampar orang lain. Nah, udah akhirnya majikan saya menyuruh si anak itu untuk masuk ke kamar. Majikan saya menampar saya. Saya tidak apa-apa, tapi saya tidak menampar anak orang lain. Sehingga dia puas. Nah, majikan perempuan timbul ada rasa cemburu pada saya. Karena dia memperhatikan majikan laki ada curiga dengan saya, kayak naksir ya. Karena saya tidak punya pikiran dari awal atau saya dari Indonesia ke luar negeri tujuan saya niatnya kerja. Tidak ada punya pikiran hal-hal yang lain. Apalagi mau menarik perhatian suami orang atau majikan saya gitu ya. Pikiran mereka jelek terhadap saya. Nah, singkat cerita saja lah. Jadi sebelumnya ini saya memiliki kehidupan yang belenggu ya. Ini karena saya banyak yang saya singkat. Ini pengalaman kesaksian hidup saya. Sebelumnya itu kesaksian saya sama persis dengan Dek Marisa ya, yang dibully, yang aduh, ya salut banget kita sudah mengenal Tuhan ya. Singkat cerita, pada saat majikan tidak ada di rumah, saya selalu merasa ketakutan karena majikan saya itu nafsu birahi melihat saya. Dan saya selalu kalau ada selesai mengerjakan pekerjaan rumah, saya langsung masuk ke kamar, nyetrika dikunci. Dia ketok pintu, saya ketakutan. Alasannya ada baju yang perlu disetrika katanya. Saya sarankan Bapak untuk digantung di luar, nanti saya ambil. Baiknya. Sampai kadang saya mencuri-curi untuk supaya saya tahu masih di luar enggak ya Bapak ini. Kadang dia bikin jebakan yang saya takut tuh. Taunya dia masih di situ. Begitu saya buka, dia langsung meluk saya. Bos, jangan saya. Dia langsung meluk saya. Saya sempat mendang perutnya dia. Saya minta maaf. Saya langsung pintu kunci. Saya berdoa kepada Allah. Pada saat itu, ya Allah, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya tidak ada maksud tujuan. Saya nggak punya tujuan. Tidak ada niat tujuan mau merebut bapak dari ibu gitu. Nah, kebetulan ibu datang. Gaya ibu sudah kayak orang mau marah gitu. Saya perhatikan rupa wajahnya itu kayak aneh. Dia suruh saya ke dapur bantu-bantu. Udah di dapur marah-marah dia. Pisau aja hampir deketin saya, mendorong saya. Iya, bahaya ini. Maksudnya dia mendorong saya dengan pisau gitu. Terus dia ngelemparin itu panci-panci. Hanya nyuruh saya ambil air pakai panci. Caranya dengan melempar gitu. Saya tidak nyaman hati lah. Selalu mendapat kekerasan dan hawa nafsu dari majikan laki. Begitu juga di Brunei, singkat cerita itu saya tidak cerita. Di Malaysia, yang saya selalu dapatkan majikan itu
majikan lakinya hawa nafsu birahi kepada perempuan, pembantu lah ya, bahasa kasarnya pembantu. Terus majikan perempuan selalu ada timbul rasa cemburu kepada pembantu seperti saya. Singkat cerita, karena saya sering diperlakukan tidak layak, tidak manusiawi di situ. Saya pas majikan perempuan itu ngantor, majikan laki ada di kamar. Saya mau menjemur pakaian. Saya ngunci pintu. Begitu saya menjemur, mendengar azan ya. Saya mendengar azan, saya merasa kayak sudah nyerah. Setiap hari saya sering diperlakukan seperti tidak manusiawi, sehingga saya menyerahkan nyawa saya. Dan sebelum-sebelumnya saya tidak pernah menyebut kata Tuhan, nama Tuhan ya, karena ada di ajaran kami dulu itu menyangkal. Pada saat azan pasti saudara mendengar la ilaha illallah itu artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. Jadi artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Spontan saja pada saat itu saya tidak tahu, keluar dari mulut saya berkata, ya Tuhan, aku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Udah nyemplung aja, spontan saya lompat karena saya sudah capek, sudah capek menjalani hidup selalu. Yang saya dapatkan itu ya kalau enggak nafsu birahi majikan laki ya, yang perempuannya bikin gara-gara cemburu dengan saya, diperlakukan tidak manusiawi, ada kekerasan. Saya menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan. Singkat cerita, di sini saya menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu posisi saya ada di mana. Yang ada saya merasakan kegelapan, gelap. Ya. Nah, di situ saya nggak tahu di mana, gelap. Perlahan-lahan itu nih cahaya datang menghampiri saya. Saya udah lemah keadaan, lemah, tidak berdaya, menghampiri saya. Sehingga ada cahaya datang menghampiri saya. Saya tidak tahu siapa sosok itu, namun saya mendengar kata yang keluar dari sosok itu, anakku bangunlah. Anakku bangunlah. Saya merasa getaran yang dalam. Karena saya merasa dari kecil tidak memiliki figur seorang bapak. Sehingga ada sosok yang membangunkan saya kembali. Mengatakan, anakku bangunlah. Dalam hati kecil saya, siapakah engkau? Ya, saya diberikan nafas kehidupan kembali. Namun keadaan saya yang masih lemah, masih diselang pernapasannya sampai ke jantung. Nah, itu monitornya, kata suster, dia bilang, Mbak bersyukur, katanya, alhamdulillah, jantungnya normal kembali. Saya bertanya ke suster, suster, tadi bapak saya datang ke sini. Itu bukan bapakmu, kamu ini ada di luar negeri, Dek, katanya gitu kan. Ada di luar negeri. Saya sadar posisi saya ada di Timur Tengah ya. Nah, singkat cerita, karena saya tidak merasa nyaman, saya ada punya pikiran, saya takut nantinya itu suster punya pikiran hal-hal yang apa ya, dikira nanti saya gila, kebentur apa kepalanya, jadi karena lumayan ya, saya punya tulang patah, tulang tangan kiri dan punggung patah karena lompatan yang cukup tinggi. Saya merasa tidak nyaman, saya mau bangkit kembali dan beraktivitas kembali. Nah, saya belum normal 100%. Keadaan saya masih lemah dan darah masih beku. Saya dibalut dengan kapur. Nah, saya bangun, saya duduk, darah belum normal, sehingga saya masih keliengan, belum stabil ya. Akhirnya saya lunglai kembali dan rebahan. Hari kedua saya selalu berusaha untuk bangun. Saya bangun, saya sedang merenung sosok yang tadi. Siapakah dia itu? Aku tidak memiliki figur seorang bapak. Tapi yang tadi bilang, itu anakku bangunlah. Apakah bapakku? Karena saya merasa bapak saya itu meninggal tidak jelas. Jadi seolah kayak seperti ada orang syirik ya. Menggunakan cara tumbal, ditumbal ya, ditumbal. Saya pernah melihat di Google apa sih yang ciri-ciri orang yang ditumbal itu seperti alatnya seperti apa saja ya. Ada yang rambut, ada yang paku, ada yang kaca beling ya, kaca, terus macam-macam lah, benda tajam, jarum, paku. Nah, salah satunya bapak saya itu kena paku itu. Saya melihat dunia lain itu. Nah, saya pulang. Saya setiap pulang dari luar negeri, zong, maksudnya penghasilan saya itu nihil terus, nggak berhasil, nggak sukses. Namun saya selalu
disyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya. Sampai keluarga saya tidak tahu saya terbaring atau saya mendapat kekalahan. Saya tidak pernah cerita keadaan hidup saya jatuh bangun, itu tidak pernah cerita. Saya lalui hari demi hari, bulan demi hari, bulan tahun demi tahun, sesuai rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya ikuti alur jalan hidup Tuhan sampai di mana itu ya. Singkat cerita, 1 minggu saya di situ, saya dapat berjalan perlahan-lahan. Saya menghampiri kamar yang sebelah itu, sepertinya orang Indonesia saya dekatin. Benar itu orang Indonesia, ada 6 orang. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Saya hampiri itu mbak-mbak. Mereka lebih histeris daripada saya. Nah, si anak ini dari Karangampel, Indramayu juga. Dia tidak bisa bicara ya, pakai bahasa tubuh. Gigi satu pun dia tidak ada. Saya bertanya kepada adik itu, "Nok, kenapa Nok?" Dia pakai bahasa tubuh itu selang impus dijadikan contoh katanya itu. Dia itu mau melarikan diri. Setelah sampai ke lantai 5 itu melihat majikan perempuan itu menggunting tambangnya sehingga dia jatuh ke lantai dasar. Di bawah itu banyak bangunan seperti apa kayak besi-besi begitu ya, kerikil-kerikil, sehingga di sini jahitan, gigi satu pun tidak ada. Itu Karangampel ya. Saya juga pernah dengar itu Karangampel seperti Indramayu. Sesudah saya kan kalau saya patrol di Karangampel. Nah, saya mau meminta nomor teleponnya, dia nggak punya. Itu kasihan itu adik itu. Tapi ada catatan, buku dan pulpen disediakan di meja, suatu saat dia butuh dikasih ke suster untuk dapat bantuan. Nah, singkat cerita, saya dapat istirahat di rumah majikan karena keadaan saya yang lemah, tidak bisa bekerja. Dia memberi waktu saya 1 minggu untuk istirahat. Saya istirahat di kamar dan tidak diperbolehkan bekerja, sehingga saya menunggu sampai keadaan pulih baru dipulangkan ke Indonesia. Hari demi hari saya berusaha untuk memulihkan kondisi saya. Nah, itu kapur itu saya dibalut dengan kapur. Kapur itu sudah keadaan keras ya. Saya bongkar dengan alat besi untuk saya membongkarnya. Setelah saya sudah dibongkar, saya merasa geli yang lihat. Itu kapur aku itu kayak tengkorak ya. Nah, saya merasanya tangan saya tidak bisa lurus. Hanya begini menekuk gitu ya. Saya berusaha untuk meluruskan sekuat tenaga saya. Walaupun sakit ini karena kebodohan saya mengakhiri hidup. Namun bersyukur Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat saya untuk sebagai pelajaran. Nah, karena belum waktunya, ya Tuhan masih memberikan waktu untuk hidup sampai mengenal Tuhan. 1 minggu saya bersyukur agak mending ya, sudah lurusan seperti ini ya. Saya tarik pelan-pelan karena ini bagian urat, saya berusaha untuk bisa diluruskan, tapi masih nekuk. Karena tiketnya sudah jatuh, sudah waktunya saya harus pulang ke Indonesia, maka majikan saya mengantar saya ke airport dan saya ditampung di PT dulu, nunggu keadaan stabil, kondisi benar-benar pulih baru pulang ke rumah. Saya dijemput paman dan kakak saya. Mereka cuma bertanya, kenapa Nok bisa pulang? Ya karena nggak betah saja. Saya dulu pribadi yang tidak banyak bicara karena merasa saya kehilangan figur seorang bapak. Terus banyak murung, belenggu duniawi ya. Saya merasakan kepahitan dalam hidup, ejekan, olok-olok, dan bulian. Pada saat saya pulang dari luar negeri, mereka yang menikmati. Pada saat saya tidak berhasil, mereka tepuk tangan. Mereka ikut menikmati. Tapi pada saat saya tidak meraih kemenangan, mereka tepuk tangan. Hanya begitu-begitu terus. Ibu saya tidak mengatur keuangan saya. Tapi salutnya ibu saya jiwa sosial. Karena satu kekurangan ibu saya tidak memiliki pendidikan, sehingga dia tidak bisa mengatur keuangan saya. Pada saat saya pulang, ya tidak berhasil terus. Jika pada saat itu ibu saya punya kepikiran memikirkan masa depan untuk anak-anak, mungkin saya sudah memiliki lahan yang cukup lah. Pada zamannya Pak Soeharto itu tanah itu berapa ratus banyak. Kalau sekarang sampai juta-jutaan. Singkat cerita, saya itu pulang dari saya sudah cerita yang di Timur Tengah ya. Tapi itu saya singkat cerita. Dan saya merasakan tidak betah lagi. Paling lama 1 minggu saya di rumah, saya memutuskan lagi untuk berangkat ke luar negeri. Saya berangkatlah ke Hong Kong.
Nah, di Hong Kong ini pengalaman saya juga cukup banyak ya, dari memperhatikan kehidupan TKW-TKW yang lain, dari kalangan Kristen, Hindu, Islam, ada Buddha gitu ya. Nah, di sana karena di sana itu di negara Hong Kong itu diharuskan libur. Jika majikan Hong Kong itu ada yang tidak diizinkan libur, pastinya dapat uang lemburan gitu. Karena di sana saya diharuskan libur, maka saya memanfaatkan waktu untuk ya mencari apa ya yang karena saya merasa pendidikan saya kurang, apa yang bisa saya manfaatkan. Nah, saya kejar ini kursus komputer ya, apalah ya Microsoft Word, Excel, PowerPoint apa aja. Namun pelajaran-pelajaran itu lupa karena tidak dikerjakan tidak dikerjakan ya. Tangan saya selalu bekerja keras ya, masyarakat saya sebagai layaknya ibu rumah tangga aja begitu ya. Nah, di situ saya 5 tahun. Terakhir singkat cerita saya mendapat majikan merawat kakek. Kami tinggal bertiga, saya, kakek, dan nenek. Saya merawat kakek. Beragama Katolik, majikan saya beragama Katolik. Nah, singkat cerita saja, saya mendapat keanehan ya. Saya seperti dihampiri roh jahat. Menginjak tahun kelima, majikan saya melihat saya agak aneh. Begitupun saya. 2 hari 2 malam, saya tidak ada nafsu makan dan tidak bisa tidur. Karena posisi saya diganggu roh jahat. Saya merasakan di ubun-ubun ini kayak suatu bunyi yang wok 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 gitu ya. Nah, saya kecapean, saya mau tidur pulas gitu. Pada saat saya mau tidur pulas, saya mendengar lagi suara yang aneh dari apa ya pralon, suara dari pralon kamar mandi, got ya, krok dia naik kadang turun. Saya masuk ke kamar mandi. Saya perhatikan itu WC itu airnya keluar turun naik ke atas ke bawah naik ke atas ke bawah gitu ya. Saya tetap ya udahlah saya abaikan nggak ada apa-apa pikir saya. Cuma yang anehnya lagi pintu yang tertutup kencang itu ngebuka sendiri. Brag, gitu. Ya itulah kenapa saya tidak bisa tidur karena saya dihantui 2 hari 2 malam dan tidak ada merasa lapar sedikit pun, haus pun tidak. Seperti berjalan seperti apa biasanya saya bekerja gitu. Cuma saya nggak tidur. Saya kerjakan apa yang kelihatannya kotor atau memang yang harus saya kerjakan gitu. Dan tengah malam jam 2 saya memberanikan diri tidur di sofa karena saya dihantui terus. Nah, saya cuma rebahan saja nggak tidur gitu. Spontan kakek yang saya rawat itu kan tidak bisa berjalan. Dia datang menulis sesuatu di meja gitu. 30, 31, 1. Kalau di Hong Kong itu kan ada beli kayak lotre ya, ya kayak seperti lotre gitu. Apakah ini nomor laki nomor gitu. Apakah saya harus beli nomor ini ya kakek. Cuma saya nggak habis pikir loh. Oh tadi kakek berjalan kan. Saya kejar ke kamar, dia lagi tidur. Jadi saya yang tadi berjalan itu siapa? Nah, semakin rasa timbul ketakutan saya semakin menjadi. Akhirnya nggak bisa tidur saya. Saya lipat selimut, saya rapi-rapi, sapu, itu jam 2 saya bekerja seperti hari-hari biasa saya. Dah, apalagi yang belum dikerjakan. Pokoknya yang saya cari pekerjaan yang untuk apa untuk kesibukan saya sehingga saya rasa itu apa tidak merasa ketakutan berlebihan gitu. Nah, saya melihat foto anaknya nenek yang sudah meninggal itu, saya melihat fotonya itu kayak menangis, kayak bersedih dalam hatinya. Apa kayak itu anak kesayangan nenek. Ya mungkin kakek itu apa anaknya mau melihat bapaknya atau anaknya. Saya nggak punya pikiran hal lain lah. Intinya posisi saya dalam keadaan ketakutan dihantui roh-roh jahat. Nah, singkat cerita hari Minggu hari libur saya. Nah, saya pamit sama nenek. Nenek pun menyuruh saya, kamu nggak segera keluar. Baik nenek, saya keluar segera. Saya takutnya dia punya pikiran lain, kenapa masih diam di rumah gitu. Nah, seperti saya sudah disediakan sarapan untuk nenek kakek, dan dia menyuruh saya segera keluar. Saya keluar. Singkat cerita, saya berjalan seperti mengayun ngambang ya, karena saya 2 hari 2 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi saya merasa berjalan itu enteng gitu. Saya perhatikan orang-orang di sekitar melihat apa melihat saya berjalan gitu. Saya pun melihat mereka itu aneh. Kok mereka melihat saya kayak aneh gitu. Ya, tapi ya, saya cuek aja gitu. Saya berjalan menuju ke agen. Nah, singkat cerita saya duduk di agen karena saya bingung mau kemana liburan karena saya merasa lelah, capek. Nah, yang duduk di sebelah saya itu merasa merinding dekat saya. Dia menjauhi saya. Yang sebelah kirinya juga menjauhi saya. Pelan-pelan di sekitar saya ini kosong. Saya dalam hati kecil ada apa saya? Kok mereka kayak ketakutan sama saya? Nah, udah akhirnya saya
merasa minder gitu. Saya menjauhi mereka, saya keluar. Pada saat saya masuk dalam lift, bulu kuduk saya merasa gemetar apa ya, merinding. Ada sosok memang di belakang saya itu kayak ada sosok makhluk halus. Nah, kayaknya lama banget sampai ke lantai dasar. Nah, saya keluar. Pas keluar, saya pun melihat sosok makhluk halus ya. Kan kalau hari Minggu itu di Hong Kong itu padat orang berjalan. Saya memperhatikan bagian kaki di bawah, tapi ada yang gantung berjalannya tuh. Yang bagian atasnya ada yang memang pucat putih, cuma ngeliatin saya terus gitu. Singkat cerita aneh ya. Ini aneh, aneh dalam hidup saya. Nah, itu anaknya tante saya ada di Hong Kong. Saya mau menyeberang karena masih lampu merah, saya menunggu lampu hijau baru saya bisa nyebrang. Nah, dan di seberang sana itu ada ponakan ibu, anak dari tante saya itu. Dalam hati kecil saya berpikir, saya bertanya, loh, kok si Ina ada di sini? Cuma saya nggak tanya, nggak negor, papasan aja begitu. Mungkin saya salah menilai, mungkin salah orang, mungkin samarannya gitu ya. Saya bertanya ibu saya, Bu, itu anaknya tante itu yang namanya Ina itu ada di rumah apa di luar negeri? Di luar negeri katanya. Di mana? Dengarnya sih di Timur Tengah, dengarnya. Saya tuh tadi melihat ada Ina di sini, saya bilang gitu. Ya nggak tahu di negeri luar negeri mana katanya. Ya udahlah. Nah, terus saya telepon kakak saya. Kakak saya tuh selalu mendapat musibah, selalu motor terus sampai 5 kali itu motor. Hmm. Kesaksian kakak saya pun dahsyat ya. Dia pernah melihat malaikat. Dia dia kecelakaan, tapi anehnya selalu diketahui saya gitu. Jadi kayak saya selalu emang kebetulan ya, memang kebetulan saja gitu saya pas ada mau telepon kakak saya lagi dalam musibah. Yang menerima itu suster terakhir ini singkat cerita terakhir. Oh ini siapa suster ya yang bertanya. Saya yang telepon. Loh ini siapa? Saya bilang ini ada di rumah sakit. Ini apa Jati Barang. Ini saya adiknya Wasa, saya bilang. Oh iya, ini adik Wasa ya. Ini Pak Wasa katanya kecelakaan. Oh iya, tolong disampaikan ke keluarga ya, Dek katanya. Iya, baik-baik. Itu kecelakaan apa? Ya, motor dengan mobil. Nah, saya langsung bergegas untuk menghubungi keluarga saya. Telepon, Mak, Wasa kecelakaan. Kok kamu tahu? Iya, saya tadi telepon ke Wasa yang nerima suster. Suster yang ngasih tahu. Mereka bergegas ke Jati Barang. Itu kakak saya 5 kali kecelakaan motor terus yang kejadiannya motor terus tapi puji Tuhan dia selamat. Jadi terus saya tidak tahu karena saya tua di luar negeri, saya merasa kayak orang asing di negeri sendiri kayak numpang lahir saja doang ya. Nah saya tidak tahu setiap musibah ada perwakilan yang mewakili bapak saya, jadi sok pahlawan lah di situ. Dia menyalahgunakan keuangan saya mentransfer ke ibu. Ibu saya itu tidak mengatur keuangan, jadi disalahgunakan mereka. Saya tidak ngerti lah, saya tidak tahu. Intinya saya setiap pulang dari luar negeri, pulang hampa. Tapi bersyukur kita disupply saja hidup ya. Nah singkat cerita, sebenarnya pada saat itu, karena itu waktu yang sudah mendekati saya mau pulang, karena saya di interminate, majikan saya itu melihat saya ada yang aneh. Dia memulangkan saya ke agen tanpa alasan. Saya itu merasa betah kerja di sini, alasan kesalahan saya di mana? Saya bilang. Dan majikan saya tuh cerita ke agen, ini anak nggak salah, cuman mereka ketakutan sama saya gitu. Tiba-tiba saya dipulangi, ya udahlah, emang harusnya saya pulang. Keluarga saya tuh rindu, tidak ada kehadiran saya 5 tahun nggak pulang-pulang. Sampai orang tua saya tuh cari orang pinter, pakai gentong ya, teriak-teriak nyebut nama saya supaya dia merasakan gitu panggilan ibu. Maaf. Nah, singkat cerita, memang saya memang udah waktunya harus pulang, harus membereskan urusan keluarga di rumah. Kayaknya di dalam keluarga saya ada yang nggak beres di sana. Nah, saya nginep berapa hari di agen. Pada saat tidur, kok saya aneh, ada apa dalam tubuh saya ini? Ya. Tadinya teman-teman saya yang di sebelah kanan dan sebelah kiri berbaris kan ada ya banyak yang di intermediate tidurnya bareng. Satu persatu meninggalkan saya. Ya saya duduk nggak bisa tidur lagi. Ada yang sebelah saya ini dia mimpi kerawelan ya. Katanya tidak, bukan saya katanya begitu. Ini ngomong sama saya, ngigo pikir saya.
udah saya mengabaikan. Cuma saya duduk manis karena agen saya itu dari Filipina, beragama Katolik. Saya melihat Bunda Maria di gambar Bunda Maria di tembok ya. Siapakah dia? Maksudnya gambar itu ibu siapa? Ibu maksudnya diyakini orang Katolik gitu ya. Maksudnya saya bertanya dalam hati saya, ada apa? Nah, setelah itu saya singkat cerita, di situ ada anak Manado yang meminta bantuan kepada saya untuk membawakan kue ke gereja, untuk mengantar ke gereja. Ah, ya ayo saya antar Kak. Nah, begitu saya antar, begitu gereja dibuka, sampai ke gereja, pintu gereja dibuka, saya kayak merasa ada getaran roh, roh hidup hadir dalam kehidupan saya. Saya sempat berlutut di situ, saudara-saudara. Saya sempat berlutut dan entah kenapa menggigil ya, tubuh saya itu ya lemah gitu, tunduk dan saya dibangunkan teman saya, teman yang tidak kenal ya, bangun ya teh, karena saya pakai kerudung, saya malu. Terus itu ada suara bermazmur ya, musik, getaran musik rohani yang yang membangkitkan semangat hidup anak-anak TK yang jauh dari keluarga. Nah, saya di belakang, saya menangis histeris di situ. Saya malu karena saya sendiri yang pakai kerudung di dalam gereja. Saya perhatikan kok di kalangan Kristen ini ibadahnya rukun, damai, tentram. Nah, saya perhatikan satu sama yang lain itu ada dari NTT, NTB, kulit hitam putih itu bersatu. Mereka bersaudara. Seiman, saya memperhatikan ini ada sukacita kedamaian yang luar biasa, perkumpulan di gereja ini. Singkat cerita, pada saat itu saya dijamah sama pastor. Saya tidak pernah melarang orang untuk, karena saya orang tidak fanatik ya, merasa pendidikan saya kurang, ilmu pun kurang, jadi saya menerima semua yang mereka berikan kepada saya. Nah, setelahnya itu pastor itu memutar video film Tuhan Yesus. Tuhan Yesus versi Isa Al-Masih gitu. Nah, sampai sampai selesai saya lihat sampai selesai itu perjalanan Tuhan Yesus itu. Saya sampai merinding, menggigil melihat video Tuhan Yesus. Dari dia lahir memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab ya. Memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab harus terjadi. Dia lahir, dia mati dan hidup kembali. Saya mau belajar ini Isa Al-Masih. Ya saya juga imani ini Nabi Isa Al-Masih gitu. Nah, saya menangis histeris melihat penderitaan Tuhan Yesus yang saya rasakan kehidupan saya gitu, yang dihina, yang diolok-olok, yang dianiaya. Sampai saya menangis tidak menahan air mata saya keluar deras ya. Teman saya memberikan saya tisu. Mereka biasa-biasa aja ngerespon saya. Saya merasa malu di perhatian mereka. Mereka tidak seperti kayak teman-teman saya yang lain gitu. Ada merasakan sukacita, merasakan bersatu di sini. Inilah keluargaku di sini, saudaraku. Tapi kan beda keyakinan, saya merasa beda keyakinan. Karena saya orang yang tidak banyak bertanya, tidak banyak ngomong, hanya mengikuti jalan hidup. Selesai, singkat cerita kami pulang. Dan saya bertugas seperti hari-hari biasa di agen, membantu pekerjaan, masak, memberi makan TKW yang di interminit lain. Mumpung masih ada waktu, saya 3 hari di agen, saya makan untuk memasak, memberikan makanan untuk mereka. Setelahnya itu saya pulang. Saya diantar sampai ke airport. Saya pulang itu bawa Al-Quran segede Quran atau misalnya gede. Pada saat itu negara Indonesia dalam keadaan bencana, hujan deras, gelap gulita, banjir. Saya pulang dan pulang yang di dalam pesawat itu pada pindah duduknya. Mereka itu merasa kayak kedinginan, menggigil begitu. Saya megang Al-Quran, biarin saja mereka melihatin saya. Atau saya nggak ada punya pikiran yang aneh-aneh sama mereka, pikir saya gitu kan. Mereka saja yang kayak aneh lihat saya. Pada pindah, kebetulan ada kursi kosong di belakang. Saya sedang meratapi, merenung keadaan saya. 2 hari 2 malam tidak makan, tidak tidur. Terus ada keanehan dalam hidup saya, ada apa? Nah, sampailah di Indonesia. Sampai di airport Cengkareng, Terminal 2. Udah langsung lolos aja gitu.
langsung saya dapat mobil dan saya meminta Bapak untuk mengantarkan saya ke Indramayu Patrol. Saya nggak tidur sampai ke kampung. Subuh ya, subuh pas azan subuh saya sampai. Ah, di kampung itu menerima isu saya gila. Cerita yang menarik di sini. Ada yang membuat isu saya gila. Tapi pada saat orang lain bertanya saya sapa balik. Dia bilang, nggak gila tuh. Kan. Orang itu punya pikiran yang aneh-aneh terhadap diri saya. Begitu juga sebaliknya saya. Ada apa ini? Terus saya sampailah ke kampung, mereka memeluk saya. Dan saya diam. Hari kedua terang. Diberkati cuaca terang. Saya bisa melihat suasana Indonesia kayak gini. Merasa nggak betah lah. Saya taruh itu Al-Quran. Dan ada yang mau memungut itu diambil Al-Quran. Ya udah saya kasih. Silakan dibaca saya. Nah, terus soalnya kakak saya itu musibah. Ya, saya diancam adik iparnya ibu untuk mengembalikan uang. Saya tidak tahu cerita selusunya. Intinya kronologi kejadian itu berasal dari kakak saya. Jaminannya saya, karena saya orang yang bisa membantu keluarga di rumah, yang bisa berangkat ke luar negeri, ada duit lah istilahnya gitu ya. Dia mengancam saya untuk mengembalikannya. Oke, saya membawa paman untuk menyaksikan, sehingga saya diajak untuk tanya ya, bertanya kronologinya seperti apa. Jangan saya begitu, saya tidak tahu kronologi seperti apa, uang saya bayar dan mereka menghasilkan uang dari keluarga saya itu dan menikmatinya tidak jelas. Dan ibu saya sering ditipu-tipu karena ibu saya nggak punya pendidikan, hanya yang bisa hanya senyum, ada duit ya dia kasih, ada duitnya nggak ada duit ya dia sabar untuk menunggunya. Nah, singkat cerita, itu adik ipar ibu saya menuntut saya untuk membayar semua yang dia keluar duit untuk membiayai kakak saya. Untuk urusan yang dia nabrak orang, dari musibah pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir ya. Nah, saya bilang, kronologi seperti apa? Itu sampai saya mendengarnya terenyuh ya, apalagi yang ditabraknya orang tua. Saya itu bukan saya bukan tidak mau bayar, tapi saya mau mengenal orang yang ditabraknya itu. Barangkali kami bisa kekeluargaan gitu loh. Saya mau mengirimkan entah buah, entah apa yang bisa itu bapak itu dimakan. Saya mau mengirim, mau kekeluargaan. Dia nggak mau mendengar alasan pertanyaan saya, dia langsung masuk ke kamar. Ini bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Dia maunya itu saya langsung bayar kontan, selesaikan. Kronologinya saja tidak jelas, saya bagaimana saya mau bayar uang ke dia? Gitu. Nah, dia ada menggade suatu barang emas istrinya ke pegadaian. Nah, uang dia habis untuk untuk membiayai hidup kakak saya. Dia merasa mewakili bapak saya lah untuk menangani kondisi keluarga saya, keadaan keluarga saya. Yang musibah kakak saya. Nah, setelah itu, baik saya akan membayar, tapi itu karena uang saya masuk deposito di Bank BCA di Jakarta waktu pendaftarannya. Ya dulu itu tidak ada Bank BCA di Pamanukan, bukan di Pamanukan udah ada, tapi itu cabang. Saya harus pergi ke pusatnya di Jakarta. Mereka pada ikut ke Jakarta. Saya sulit untuk menemukan orang yang dulu mengantar saya ke PT itu, sponsor ya, mengantar saya ke PT sponsor saya. Akhirnya saya terkatung-katung menunggu. Mereka nggak sabaran. Karena pertemuan sponsor saya itu di Condet. Mereka nggak sabar, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Saya ditinggal sendiri di Jakarta. Saya entah jalan kemana. Itu PT pun bangkrut. Jadi saya diam, saya tinggal di hotel, saya punya uang, saya cari hotel untuk nginap. Tinggal di hotel, hari esoknya saya baru bisa dicairkan, puji Tuhan. Karena di kampung itu saya merasa tidak nyaman, tidak nyaman saya jalani hidup itu. Di sisi lain cekcok, ada selisih paham dengan saudara ibu. Ibu saya selalu orang jiwa yang selalu mengalah pada adik kakaknya. Nah, singkat cerita saya pulang dengan membawa uang cuma 25 juta pada saat itu. Nah, di sini saya mendengar nenek saya sakit. Saya merasa ada hati yang kasihan karena saya tidak mau pulang ke rumah keluarga ibu saya
tinggal di rumah keluarga bapak saya, di rumah kakak saya di Sumuraden. Saya mendengar berita dari adik saya, nenek lagi sakit katanya, kurang darah, bilangnya begitu. Saya membeli daging kambing di pasar, biar ibu yang masakin di rumah. Nah, saya antar itu daging kambing sama om, sama keponakan saya. Sesampainya di perjalanan, belum sampai ke rumah, saya langsung disikat, apa itu kekerasan, itu sama adik ipar ibu saya. Saya langsung dipukul. Sebelumnya emang ada kejadian seperti ini ya, saya belum cerita. Saya udah ngelantur ini cerita saya. Sebelumnya ada kejadian seperti ini. Kan itu rumah sebelumnya kami tinggal. Sebelum mereka kami udah tempatin rumah itu. Setiap pulang ke luar negeri, posisi ibu saya itu selalu dikeluarin gitu. Kelahiran kami, ya, kelahiran kami tanahnya sudah dikuasai sama Pak Kuwu, ya. Dan kami dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan nenek. Nah, kami tinggal bareng, hidup bersama nenek dan paman saya, anak bontot ibu saya. Anak bontot ibu saya tuh nggak ada kerjaan lain selain minta uang ya. Dan saya mendapat kekerasan dari om, setiap hari mendengar pertengkaran suami istri. Om itu memang ada, itu anak bontot ya. Kata orang kampung saya itu wayang abang. Ini orang wayang abangnya di Makassari, itu om saya. Nah, singkat cerita, saya tiduran di kamar dulu, kamar saya itu tiduran terus menaruh tas saya di situ. HP yang baru saya beli dicas di kamar, terus saya tinggal sebentar. Begitu saya masuk lagi, saya melihat adik ipar ibu saya keluar dari kamar itu mengantongi sesuatu. Begitu saya masuk, HP saya sudah nggak ada. Saya langsung menangkap itu, adik ipar ibu saya mengambil HP saya. Baiklah kalau yang dia mau itu, karena dia menuntut saya untuk menebus segala apa yang sudah dikeluarkan, uang yang sudah dikeluarkan adik ipar ibu saya untuk membiayai hidup, maksudnya kejadian musibah kakak saya wasa. Ya udah, saya ikhlas, tapi saya karena kontak-kontak, semua kontak nomor HP penting itu ada di HP saya, jadi murung lagi kepikiran mau hubungi siapa, PT-PT sponsor itu ada di dalam kontak HP itu, dia ambil itu. Dulu saya beli 4.300.000-an karena sebelum pulang saya beli HP baru, Sony. Nah, singkat cerita, ya. Nah, singkat cerita, karena saya ini mendapat perlakuan kekerasan ya, sehingga saya timbul pikiran dan hati saya murung belenggu. Pada saat saya menangis, saya selalu lari ke sawah, tidak supaya banyak orang yang tidak tahu saya lagi bersedih gitu. Murung saya pelariannya itu ya paling ke sawah sama Allah saya berdoa. Nah, ini singkat cerita saja ya, karena saya tuh sering didukunin dulu, sering dibawa ke dukun sama adik ipar ibu saya di Subang, di Cirebon, sehingga dia sekarang sudah menjadi dukun ya. Itu singkat cerita, dia menuduh saya mencuri HP-nya. Tapi kalau mau ngomong justru sebaliknya, dia yang mencuri HP saya. Nah, saya dilaporkan itu bapak itu bertugas sebagai angkatan darat ya, Abdi Masuk Desa. Dia tugasnya memeriksa kesehatan masyarakat di sekitar. Itu namanya Pak Karnoto. Saya dibawa karena dia menuduh, saya persilahkan lapor saya, dan saya dibawanya ke Pak Karnoto. Nah, saya dituduh katanya saya mencuri HP. Saya memang ada mengambil HP beliau, tapi saya mengambil HP-nya itu juga memberitahu ke istrinya, tante, karena HP saya diambil suamimu, maka saya ambil HP suamimu. Saya bawa nih HP Nokia yang harga 100-200 ya. Nah, itu anaknya datang ke Sumuradem untuk menanyakan HP ada di saya bilang gitu. Kembalikan dulu HP saya itu, baru saya kembalikan. Udah, kalau mau HP-nya katanya ambil saja HP-nya, itu memori sama kartunya dibalikin. Dalam hati kecil saya, pinter, dia minta itunya SIM sama kartunya. Begitu juga sebaliknya. Kamu nggak mau ngembalikin, nanti kena ancaman bapak saya loh katanya. Udahlah, maunya mereka itu apa. Nah, terus saya datang ke Makassari. Tidak lama saya dianiaya.
saya dipukulin gitu, dilaporin ke desa, di itu apa ABRI masuk desa ya, Angkatan Darat. Nah di Pak Karnoto saya dibawa ke Pak Karnoto. Di situ saya dituduh mencuri HP. Nah saya tidak menceritakan kronologi. Masyarakat banyak menonton kejadian itu, hanya bisa menonton. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup keluarga saya. Saya menerima kekerasan, saya diolok-olok dan apa dituduh, yang ada itu sebaliknya, saya diperas. Keluarga saya tidak mengerti apa-apa, penghasilan saya tidak entah kemana. Karena ibu saya sering menerima penghasilan saya, sering diutangin. Dan kembali pun tidak jelas karena saya posisi di luar negeri, saya tidak tahu. Singkat cerita, saya mulai bosan di rumah. Saya mendaftarkan diri ke Taiwan. Nah, singkat cerita saya mendaftar di PT. Karena saya di PT ditampung begitu lama. Sebelum saya mohon maaf ya, sebenarnya saya itu ada status menikah ya, dan punya anak satu. Karena saya mendapat perlakuan keras, saya balik ke Sumur Adem di keluarga bapak saya. Nah di situ ada bapak-bapak yang mendekati saya. Nah saya baru pertama melihat ini ada ini, saya pulang dari Hong Kong. Di situ kakek saya melihat saya berduaan tidak baik ya. Nah, sehingga kakek saya menyarankan saya itu menyarankan bapak itu untuk segera menikahi saya gitu. Nah, singkat cerita saja, saya ini lagi keadaan pikirannya kosong, lagi mendapat kekerasan. Bahkan itu identitas saya kayak KTP, paspor, dan lain itu diumpetin. Nggak tahu siapa yang ngambil pada saat itu, saya tidak tahu siapa yang ngambil. Setelah singkat cerita ya, baru mengenal semalam, besok saya nikah. Saya tahu ini bapak ini punya anak istri, tapi karena saya dituntut untuk menikah, supaya kamu ada yang membantu katanya. Udahlah kamu istirahat, jangan keluar negeri terus, bekerja terus, pulang juga toh nihil katanya gitu. Nah, ya udah apa maunya mereka dalam hati kecil saya. Oh iya, karena keluarga saya nggak mau tanda tangan saya keluar negeri, karena selalu ada surat izin dari keluarga kalau belum menikah ya. Ya udahlah saya hanya mau mengambil itu izin suami kalau punya suami ya. Nah, singkat cerita, saya menikah dengan Mas Imam dari Jawa Tengah. Mas Imam ini pendatang. Mas Imam ini bekerja kontrak di dekat rumah kakak saya ya. Nah, dia bekerja sebagai operator di PLTU Indramayu. Dia mengenal saya malam, besok sore menikah agama ya, menikah secara agama. Nah, di situ buku nikah pun dibuatnya duda mati. Saya mendapat buku nikahnya. Ya, saya tidak tahu lah itu hukum keyakinan saya dulu itu mereka pakai akal-akalan lah, pakai akal mereka sendiri. Yang intinya saya di sini hanya mengikuti saja gitu. Udah setelah menikah, saya udah nggak betah gitu, udah nggak betah. Saya memutuskan untuk mau keluar negeri. Saya minta surat izin pada suami. Nah, pada suami dia mengizinkan, tapi sayangnya saya positif. Saya mengandung anak pertama saya Fibra. Nah, singkat cerita, setelah lahir baru 3 bulan, saya memutuskan karena ini ekonomi ya. Saya menyadari keadaan saya merebut suami orang. Dan saya harus menyadari penghasilan dan pembagian itu saya tidak pernah meminta baik lebih ya. Dia beri seberapa pun saya terima. Dulu saya memang ekonomi saya kurang, apalagi ditambah saya punya anak. Nah, bagaimana caranya untuk saya bisa mencari orang untuk merawat anak saya? Bersyukur saya mengenal itu tetangga saya orang Cirebon. Dia mandul dan merawat anak saya. Meminta mbak itu untuk merawat anak saya di Cirebon. Nanti soal upah setelah saya tidak berjanji, setelah saya nanti udah sampai ke luar negeri, udah bisa bekerja, udah selesai masa potongan, barulah saya tidak mau berjanji mau beri upah berapa. Penting saya nitip anak saya rawat baik. Nah, saya memutuskan untuk ke luar negeri dan saya daftar ke PT. Cuman sayangnya nasib saya di situ saya dimanfaatkan untuk mengajar TKW yang lain. Nah, sehingga saya kelamaan di PT, setahun saya di PT. Yang non terbang 2-3 bulan. Yang ex luar negeri ini ditahan untuk mengajari yang non gitu. Nah, kami yang merasa ini banyak ditunda visanya. Alasan yang tidak masuk akal, ya, majikannya meninggal. Setiap dapat majikan itu selalu meninggal, ini nggak masuk akal. Saya kepikiran biaya hidup anak saya di rumah gitu. Saya masih lama di PT. Nah, teman-teman saya itu setelah terbang itu mereka pada kabur di Taiwan.
saya sedikit pun saya tidak punya kepikiran untuk kabur. Saya bersabar sampai akhirnya diterbangkan ke negara Taiwan. Begitu saya sudah sampai ke negara Taiwan, saya mendapat majikan yang baik. Saya jaga kakek dan yang satunya jaga nenek. Kami ditugaskan masing-masing ya, menjaga kedua pasien di satu rumah, satu kamar kan tidur. Cuman saya di situ mendapat teman yang tidak ini ya, sama dari Indramayu juga anaknya. Tapi saya tidak tahu alasannya kenapa bisa-bisa saya dipulangkan. Saya dikembalikan ke agen, saya meminta agen untuk memberi keterangan alasan apa sehingga saya dipulangkan. Mereka bilang tidak ada alasan kamu bersalah. Ya udah, saya jalani saja. Saya jalani. Saya keluar dari majikan itu, kakek menangis karena dia sudah suka sama saya, sudah. Begitupun saya sudah betah, tapi saya tidak tahu lah itu ada muka apa, ada laporan-laporan apa teman saya ini ya ke majikan itu. Nah, akhirnya saya dipulangkan. Belum lama saya mendapatkan majikan yang kedua. Mendapat majikan kedua, pekerjaan saya uh, full ya, yang merawat pasien lumpuh, dan menjaga anak yang masih kecil. Nah, saya berpikir begini, saya merasa waktu saya udah kebuang-buang. Nah, waktu saya merasa udah kebuang di jalan. Di penampungan 1 tahun, mana saya mendapat apa nasib, pas saya udah merasa cocok bekerja di satu majikan ini, saya dipulangkan. Begitu mendapat majikan yang kedua, pekerjaannya melebihi itu ya. Sehingga saya punya pikiran yang nekat mau kabur di situ. Saya mendengar dari cerita teman, ada agen kaburan. Ya, saya tidak pergi soal gaji. Yang penting saya begitu kerja langsung menerima gaji gitu. Karena pada saat itu saya masih itu apa, masa potongan gaji. Pada saat itu pertama 1 tahun ya, yang kedua 9 bulan. Masih masa potongan. Jadi saya mau cari agen kaburan. Saya nekat keluar dan saya minta maaf sama bos. Saya kabur, saya mendapat agen kaburan dan saya singkat cerita saja saya statusnya di Taiwan ilegal. 4 tahun ya saya ilegal dan saya ditempatkan bekerja di panti jompo. Nah, setelah mengenal majikan ini yang beragama Kristen, saya belajar dari kehidupan mereka itu merasakan kayak ada kedamaian, sukacita. Nah, saya diperkenalkan. Nah, begitu masuk di satu ruangan ini, begitu buka pintunya, di tembok nenek duduk di bawah ya, salib itu di tembok. Begitu buka, yang saya lihat itu salib gitu, bukan neneknya. Asik dalam hati kecil saya orang Kristen, karena saya tahu orang Kristen itu baik pikir saya gitu. Karena saya setiap mendapat majikan yang seiman dulu ya, diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah, kekerasan, kalau tidak ya itu majikan laki itu timbul ada pikiran jorok. Pasti baik, ya baik. Akhir saya cerita sama majikan, saya perhatikan nenek ini merasa boring karena setiap mendapat menu begitu-gitu terus gitu, bosan ya. Dia mau menu yang lain. Sehingga saya menyarankan ke majikan, bagaimana ini sepakatnya kalau pendapat saya begini, saya mau tahu pengeluaran, saya memberanikan diri, mulai saya bisa banyak bicara, mampu bertanya, berani bertanya maksudnya. Nah, di situ saya bertanya ke majikan, Nona, ini kalau saya perhatikan nenek ini dia merasa boring. Bagaimana kalau nenek itu punya rumah nggak di rumah di Taiwan? Punya katanya. Terus bersuruh rumahnya ya kosong katanya. Bagaimana kalau kami tempatin? Kamu bisa merawat nenek di rumah sendirian? Bisa lah saya. Bisa Nona. Karena kalau saya perhatikan itu pengeluarannya gede belum lagi bulanan di panti jompo ya, makan dikali nenek dengan saya. Belum lagi yang lainnya gitu. Akhirnya memutuskan untuk dipindahkan ke rumah. Nah, kan pindah ke rumah. Di situ saya banyak waktu luang sehingga saya nongkrong di YouTube ya, melihat kesaksian-kesaksian, melihat dulu di Facebook, di YouTube, saya memperhatikan ada keganjalan dalam hidup saya dan dulu saya pernah teguran itu ya, Tuhan itu sudah menunjukkan jalan, tapi saya masih menjalankan secara Islam. Pada saat saya lompat dari ketinggian itu, saya sempat meninggal, ya itu Tuhan sudah menolong saya. Saya belajar-belajar, oh, ada Bapak ini maksudnya apa? Ya. Saya belajar gitu ya. Saya belajar dari kalangan orang Kristen di Facebook. Saya belajar, saya baca, setelah itu saya baru memahami apakah itu Tuhan 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 Yesus itu yang diimani orang Kristen. Tapi kami kan tidak mengakui adanya Tuhan.
Tapi saya merasakan ada Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan saya. Semakin saya mendalami mempelajari dua kitab ini, semakin saya yakin bahwa ini ajaran yang harus saya pelajari dan saya harus imani. Coba saya di komentar itu, karena saya perhatikan dari sisi kehidupan, mengenal dari itu ya buahnya, kita dapat mengenal kehidupan keyakinan saya dulu itu yang ada itu iri hati, dengki, tidak jauh dari itulah. Terus suka membuli, terus itu saya merasa doa saya tidak dikabuli gitu. Nah pada saat saya sering ada keluar kata-kata spontan yang ya Tuhan, gitu, ada sering keluar kata Tuhan. Selalu ada kayak Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan saya. Semakin saya kayak ada dorongan gitu. Nah di sini saya nimbrung di komentar kolom kalangan Kristen. Saya memperhatikan itu komentar-komentarnya dari statusnya. Ini caranya bagaimana saya mau mengenal Tuhannya orang Kristen ini, dari siapa? Saya bertanya dalam hati, saya memberanikan diri untuk bertanya. Saudara, saya komentar di situ. Saudaraku, saya minta tolong jika saya mau meyakini Tuhan Yesus, caranya bagaimana? Karena saya percaya itu Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan saya dulu, dan saya perlu pelajari lebih dalam lagi. Nah, dia menyarankan saya untuk menghubungi nomor itu. Dia kasih nomor itu dan saya menghubungi. Itu namanya Kak Riana. Kak Riana ini dari Medan kalau nggak salah ya, singkatan saya. Itu dari Medan, dia mendapat beasiswa di sana, kuliah dan menginjil di sana. Saya hubungi, langsung dia datang. Sebelumnya saya pamit sama majikan. eh, Majikan kan orang Kristen pastinya diizinkan gitu, diizinin. Nah, saya izin sama majikan, bos, ada pendeta yang mau datang ke sini untuk membaptis saya bilang gitu. Oh iya, bersyukurlah. Mereka senang mendengar saya mau dibaptis. Nah, mereka senang. Nah, datanglah Karyana. Ya, saya perkenalkan ini pendeta dari Indonesia yang mendapat beasiswa di sini gitu, di sambil menginjil. Nah, menerima. Nah, dia bertanya ke saya, kenapa kamu mau mengenal Tuhan Yesus? Iya, saya percaya itu Tuhan. Artinya kan sudah diakui, saya mengakui dari mulut saya keluar, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena saya curiga, yang dulu pernah saya didatangin soalnya, karena terlalu lama ya, tahun 2000, baru saya menemukan jalan Shirathul Mustaqim ini di sini. I'm here, akulah di sini yang kamu cari itu. Nah, nah untuk itu saya mendalami, karena saya merasa saya kurang pendidikan, saya menekun untuk belajar, dan saya semakin mendalami, saya semakin meyakini inilah ajaran yang sesungguhnya yang harus saya jalani, harus saya pelajari, harus saya dalami. Nah, di sini Karyana memberikan buku pelajaran bagaimana menjadikan orang pemenang dalam hidup. Dulu ya saya ada di posisi kegelapan ya, ada posisi di kegelapan. Nah, singkat cerita, sebelum dibaptis kami berdoa dan saya didoakan sama Kak Riana, dan ada membawa-bawa nabi saya dulu gitu ya, melepaskan nabi itu gitu, melepaskan keyakinan yang lama. Nah, setelah doa saya baptis, memang itu ajaib luar biasa. Saya merasa getaran Roh Kudus hadir dalam kehidupan saya. Setelah dibaptis, saya kayak dipekahkan pikiran saya, dimudahkan jalan saya. Setelah dibaptis saya bangkit. Haleluya. Nah, Kak Rian itu nginep di rumah majikan saya. Saya diizinkan untuk mempelajari di sisi lain. Saya merawat nenek saya. Saya bekerja. Di sisi lain ada waktu saya belajar gitu ya. Nah, singkat cerita, pada saat saya mau berdoa, mau merenungkan firman Tuhan, dimulai untuk berdoa dulu, sempotan ya di dapur, barang-barang pada berjatuhan, kayak doro jahat yang nggak terima gitu, saya masuk Kristen ini, saya sudah dibaptis nih, hari keduanya saya mau mengisi formulir ini ya, ada pertanyaan harus saya jawab gitu, tapi sebelumnya saya berdoa gitu, ngamuk, ada barang yang berjatuhan seperti tremas yang berdiri tegak berjatuhan, ada apa kayak botol-botol garam apa itu berjatuhan, sampai saya bertanya sama Kak Riana, nggak ada orang itu sih, udah ada apa ya, nggak ada hantu, kok bisa barang itu berjatuhan gitu. Ayo kita fokus berdoa. Semakin dalam kita nggak usah goyah iman saya. Saya merasa ada memang sesuatu yang nggak beres ini. Ada yang marah. Saya harus melepaskan keyakinan dulu. Setelah saya berdoa, itu benda itu pecah. Saya mendalami untuk berdoa.
dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai itu berhenti. Haleluya, haleluya saya. Terus setelah berdoa saya ke belakang. Ya Tuhan, udah mulai kata-kata saya sering keluar kata Tuhan. Nah, saya pungutin itu barang-barang yang pada berjatuhan. Sungguh luar biasa, kayak ada sosok roh jahat yang ada dalam kehidupan saya. Dia marah di dapur. Setelah saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya mendalami pelajaran ini. Saya baru mulai belajar mendalami sehingga saya dengan firman Tuhan diberikan firman Tuhan dengan ada 2 langkah bertobat ya di Markus 1 pasal 1 ayat 15. Di situ kita harus bertobat. Nah, saya ngutip dari kisah Markus ya, Markus 1 ayat 15. Di situ ada Tuhan Yesus berkata, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, di sini saya semakin mendalami pelajaran itu. Keadaan semua manusia. Ya, ya. Iya, lanjut Ibu. Saya hanya membuka biar teman-teman bisa Baik. baca di layar. Iya. Karena semua. Jadi ini diberi pelajaran ya, hidup kekal dalam kerajaan Allah. Semua manusia hidup di dalam dosa, penderitaan, dan akhirnya mengalami kematian. Apakah penyebab dari semua hal tersebut? Apakah jawaban untuk semua persoalan hidup manusia? Yesus datang memberikan jawaban untuk semua persoalan manusia. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15 yang berbunyi. Tadi yang saya sudah ini ya. Nah, karena kita dulu keadaan semua manusia di kerajaan kegelapan ya. Setelah kita bertobat, hidup yang ditawarkan Kristus itu. Nah, ada 2 ya. Percaya kepada Injil. Nah, percaya kepada Injil di kerajaan Markus 1 ayat 15. Apakah kabar baik tentang kerajaan Allah? Di dalam Injil ada 2 kabar buruk dan 1 kabar baik. Kabar buruk, 1, semua manusia telah berbuat dosa dan akibatnya hidup di luar kerajaan Allah. Nah, Roma pasal 3 ayat 23, pasal 6 ayat 23 ada di situ bunyinya. Dan manusia menjadi pendosa bukan karena berbuat dosa. Manusia berbuat dosa justru karena ia adalah pendosa. Nah, itu setelah saya menerima baptisan, saya baru ada merasakan sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan berikan kepada hidup saya. Dan pikiran saya mulai dipekakan. Yang dulu saya banyak pendiam saya meratapi kehidupan saya yang banyak belenggu duniawi, meratapi kehidupan yang merasa doa tidak pernah didengar. Setiap saya doa sekarang, setelah saya baptis, setiap doa, ada mujizat Tuhan yang sering terjadi dalam kehidupan saya. Dia kabulkan, dia mendengar setiap keluhan anak-anaknya. Nah, jadi saya terima kasih Bapak. Ya, sekarang saya merasakan hati Bapak, kita harus memiliki hati Bapak ya. Tujuan utama Allah membawa kita masuk ke dalam kerajaannya adalah untuk menjadikan kita pengubah dunia, terang dan garam, agar kita dapat menjadi pengubah dunia, maka kita harus memiliki hati Bapa. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48 ya, di situ berkata. Hati Bapa adalah hati yang dipenuhi dengan kasih yang sempurna, kasih agape, yang dapat mengasihi orang lain tanpa syarat. Karena saya merasa tidak memiliki figur seorang Bapa. Di sini setelah saya mengenal Tuhan Yesus, ada kehadiran Bapa yang setia membimbing, menuntun hidup saya, dan memberikan hikmat pengertian dari yang dulu saya tidak mengerti. Karena saya dulu dituntut untuk, saya mengerti baca Arab, tapi saya tidak mengerti artinya. Bagaimana mendapatkan hikmat dari Tuhan gitu ya, karena dituntut hafal-hafalan gitu. Ya ada ponakan bapak saya itu sampai gagal mental, sampai sekarang pekerjaannya itu cuma buka-buka kitab sampai setinggi begini, kuning kitabnya. Kayak ada sesuatu yang perlu saya tanyakan, tapi ada saatnya Tuhan, ada waktu Tuhan. Di situ nanti saya bisa bertanya ke Om itu, apa yang dia cari itu gitu. Hari-hari pekerjaannya dia itu buka kitab. Dia gagal mental, dia cuma ngopi, buka kitab, dia nggak bekerja. Nah, karena di sini saya merasa tidak memiliki figur seorang Bapak setelah mengenal Tuhan Yesus. Nah, Allah itu kita bisa menyebutnya Bapak karena kami ini anaknya. Nah, Bapak sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga yang mengimani ya, yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, spontan nih ya, pada malam hari saya dibaptis, malamnya saya berdoa meminta
Tuhan untuk menjamah hati keluarga saya. Spontan singkat cerita saja, paginya saya menerima SMS dari kakak saya pada saat itu tahun baru ya, bulan bulan 1 tanggal 1. Nah, bulan 1 tanggal 1 pagi hari saya menerima SMS dari kakak saya yang katanya mengucap gini, "Selamat tahun baru Nok," katanya gitu ya. "Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati." Kok bisa saya sampai bertanya-tanya dalam hati saya, kok kakak saya nyebut kata Tuhan Yesus? Saya penasaran nih. Eee, itu Kak Riana sudah pulang ya, sudah, punya tugas lain gitu. Nah, saya hubungi kakak saya penasaran kok dia bisa nyebut, kata Tuhan Yesus gitu. Saya telepon, diangkat, maaf, "Halo Kak," dia angkat ya, "Sehat Nok?" katanya, "Sehat Kak." Terus dia bertanya, saya bertanya ke Kakak, "Kak, kenapa Kakak, bisa nyebut Tuhan Yesus? Kakak tahu nggak Tuhan Yesus itu siapa?" "Tuhan Yesus ya Tuhan lah," katanya gitu. Ya artinya saya berpikir, kakak saya sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Haleluya dalam hati. Saya mengucap syukur, haleluya, Engkau telah menyelamatkan kakakku, mengenal Engkau. Saya mau mendengar kesaksian kakak saya, alasannya kenapa Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Iyalah percaya, "Kakak punya pengalaman di mana?" Dia jawab, "Dulu saya bekerja di bangunan," katanya, majikannya orang orang Cina, membuang buku-buku, dia pungut buku itu. Kok katanya ada Daud, ada Ibrahim, katanya, ada Musa, itu kitabnya orang Kristen ya, dia baca-baca, kok ada persis-persis kayak Islam gitu, Daud, Musa, ada Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus itu Tuhan dia tahu, tapi dia tidak belajar mendalaminya. Nah, artinya tapi saya berpikir itu artinya kakak saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Apalagi pada saat dia musibah, dia sempat cerita ke paman ya, sepupu. Dia sempat sepupu sepupu ibu saya itu cerita kepada saya, "Kakak kamu waktu kejadian itu eee, bukan berhayal ya, dia cerita yang aneh-aneh gitu. Dia tergeletak di pinggir jalan karena untuk menyelamatkan dirinya gitu, jangan pas musibah, dia melihat di awan itu katanya menunjukkan, itu orang ada sayapnya katanya, kayak, terbang gitu. Nah kan, saya tidak mengerti itu siapa, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, yang banyak, gambar-gambar atau patung itu kan, angel ya, malaikat ya, itu malaikat pelindung yang melindungi kakak saya. Makanya sebentar, yang melindungi, saya tahu. Ya makanya saya, kasih tahu kakak saya, itu malaikat pelindung yang melindungi Kakak. Untuk itu Kakak diselamatkan. Maksudnya dia kan musibah motor 5 kali tuh, Kak. Kamu bersyukur, Kak, diselamatkan Tuhan. Itu Kakak itu ada yang melindungi. Pada saat kejadian musibah itu Kakak ada yang melindungi. Begitu juga saya. Sekarang saya mengenal Tuhan Yesus. eee, Puji Tuhan saya bilang, saya mengenal Tuhan Yesus ada memang perbedaan dalam hidup saya. Mulai satu berani, dipekakan pikirannya, dibuka ya. Yang dulu, merasa itu nggak peka pikiran saya, murung, belenggu, tidak berani, itu nggak ada sukacita, kedamaian hati pun tidak ada. Nah, sekarang saya sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Nah, saya baru, belajar untuk mendalami lagi ya firman Tuhan. Tapi, ini Alkitab walaupun ya yang awam, punya pikiran awam, iya sayang, sebentar ya. Nah, dipahami, bagi orang yang, tidak mengerti karena teksnya bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau keyakinan saya dulu kan kitab teks, tulisannya Arab, apalagi zamannya saya dulu itu nggak ada artinya, sekarang ada artinya. Kitabnya ada diterjemahkan ya. Nah, saya beli Al-Qur'an harganya 400 ya, dulu saya di Taiwan, dan saya belajar. Memang banyak surat-surat, yang mengandung kekerasan gitu, yang apalagi kami dikatakan kafir gitu. Oh, yang beda keyakinan ini, bukan golongannya itu, memang layaknya harus dipenggal. Wah, saya berpikir kenapa ya, Allah mengajarkan kekerasan gitu loh, di sisi di kitab sisi lain ini, yang keyakinan saya dulu. Nah, sementara di kitab, yang saya imani sekarang, banyak mengajarkan kasih. Apalagi, yang menariknya, Tuhan Yesus mengajarkan, anak umat-umatnya ini, "Kasihilah musuhmu." Ah, sulit banget ya, "Kasihilah musuhmu." Jika, mereka menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu berat, berat sekali. Tapi itulah ajaran Maha Kasih yang sesungguhnya. Karena saya dulu itu banyak, mengajarkan kekerasan dan tapi mereka menutup-nutupi. Dan sehingga, sekarang saya mengenal Tuhan Yesus dan kadang saya berteman dengan teman-teman saya itu saya orang usil sekarang. Saya berani bertanya. Saya sempat bertanya sama teman saya, namanya Kadung.
Dung, kamu percaya nggak adanya Tuhan? Saya bilang gitu. Ya percaya katanya. Tuhan, loh, apa nggak salah? Kan di keyakinan saudara ini kan menyangkal, menolak adanya Tuhan, tidak mempercaya adanya Tuhan gitu loh. Pada saat azan kamu pasti dengar lah, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Teks bahasa Indonesianya di situ bilang tiada Tuhan selain Allah. Dia katanya kamu salah menafsirkan. Kalau tiada itu apa bedanya sih sama tidak ada? Beda katanya. Jadi bingung ya untuk memberi pemahaman untuk mereka. Bingung untuk memberi pemahaman kepada mereka. Tapi kamu percaya adanya Tuhan? Percaya karena Tuhan itu esa. Ya bersyukurlah kalau kamu percaya, artinya kamu percaya adanya Tuhan. Tapi dalam kitabmu kamu kamu dibilang ini loh musyrik karena menduakan Tuhan. Ya kata saya bilang begitu. Bukan musyrik itu, kamu salah menafsirkan aja katanya. Saya perhatikan dia itu sudah mulai kayak nggak terima gitu ya. Menyentil-nyentil keyakinan dia. Akhirnya saya berhenti di situ. Yang mau menerima saja kadang ya. Memang ini unik, Tuhan itu memilih seorang anak yang dia tolong gitu. Dia angkat. Karena saya dulu sudah diberi peringatan, sudah diberi jalan, tapi saya masih menjalankan secara Islam. Maaf sebentar. Ya kamu istirahat dulu. Nanti sama ibu anak, sama beranak dulu ya tanya. Nah, maaf saudara. Setelah itu ada teman-teman saya yang lain. Sekarang saya jadi usil karena yang berani itu, anehnya yang berani itu mantan Islam, karena kami yang murtadin ini mengenal ajaran yang dulu gitu ya. Jadi makanya berani yang murtad daripada yang lahirnya Kristen. Dan sebelumnya saya minta maaf ya saudara Islam. Saya mohon maaf jika tidak berkenan di hati kalian. Saya minta maaf. Tidak ada maksud untuk, saya hanya meluruskan dan memberikan kesaksian apa yang dialami kehidupan saya. Nah, singkat cerita di sini banyak ayat-ayat yang saya kutip dari kitab dulu itu tentang surga dan neraka, tentang apa itu kurban yang harus layak dikurbankan kalau keyakinan saya dulu itu. Iya, Ibu Setiap Heni. tahun harus mengorbankan. Ya, Ibu Heni. Ya, mungkin fokus aja di Alkitab ya, firman Tuhan, dan mungkin kalau masih ada lagi kita bisa ke part 2 Bu ya, mengingat sudah hampir 2 jam. Oh iya, baik Pak. Nah, ada firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk itu karena dulu itu keyakinan saya dulu itu Allah ya, bukan Allah. Karena Musa membawa hukum perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Banyak ya, ada 10 perintah Tuhan di situ. Apalagi yang utama jangan menyebut kata nama Allah sembarangan di situ ya. Nah, Allah yang patut kita sembah, yang layak kita sembah ini Allah Tuhan di Kristen ini. Karena pada saat berdoa dia mendengar. Itulah saya ada merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Sekali mereka itu ada berusaha untuk mereka bermufakat mengguna-guna saya. Saya sukacita saja. Saya sekarang tidak merasakan ketakutan, baik itu kematian. Saya pernah kena corona. Memang penyakit itu ganas sekali ya. Saya kena corona, isolasi mandiri di rumah. Karena saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan. Dia masih memberikan masa depan saya yang lebih baik, hidup saya yang lebih taat lagi. Saya pernah corona hampir, saya tidak pernah menggunakan obat-obatan atau konsultasi dokter berobat. Saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus di sini. Karena saya belajar dari kehidupan orang dulu nggak ada dokter, mereka berobat pun ala kadarnya lah, dia beli obat-obatan di warung. Nah, saya belajar tanpa obat-obatan lah. Pada saat saya kena batuk, entah pilek, kena panas, itu karena kelelahan saja. Saya hanya mengkonsumsi air panas dan sebelumnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan selalu memulihkan. Kalau kita imani dan percaya, Tuhan selalu menyembuhkan. Nah, mukjizat Tuhan itu luar biasa bagi anak yang mengimani sungguh-sungguh. Pada saat saya lemah tak berdaya, saya selalu mencari Tuhan dan meminta pertolongannya. Tuhan pulihkan keadaan. Nah, saya kena corona, sempat saya kehilangan napas gitu. Kadang saya merasakan tidak ada denyut nadi karena sudah menyerang ke paru-paru. Pada saat saya terbangun, saya kaget.
Ya Tuhan, saya sudah lemah, mana lagi saya berpikir anak saya masih kecil 2. Yang saya khawatirkan tengah malam saya sudah dicabut nyawa saya belum bertobat. Nah, pada saat tengah malam saya tidur, saya menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan. Tapi sebelumnya saya saya menyerahkan dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan, jika memang sudah kehendak Engkau yang terjadi, maka ambillah nyawaku dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran masa laluku, masa mudaku hingga masa kini. Aku serahkan hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya tidak tahu apakah masih memberikan masih ada nafas untuk esok hari, saya tidak tahu, hanya Engkau yang tahu. Pada saat saya tidur pagi hari, saya diberi kebugaran dan diberi hikmat pengertian yang dari Tuhan. Tiba-tiba saya pergi ke dapur, memasak air, saya mencampurkan minyak kayu putih, ramuan begitu ya, mendidih, saya hirup itu. Karena makan pun tidak ada rasa, mati rasa semua. Penciuman baik rasa di mulut. Pagi hari saya berdoa pagi hari minta diberkati segala aktivitas kami di rumah, baik anak saya, suami dan keluarga. Langsung saya diberikan hikmat pengertian setelah membaca firman. Karena aku mengimani Tuhan Yesus, saya percaya masih ada mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena oleh bilur-bilurnya, Dia yang mati digantung di atas kayu salib untuk memikul dosa kami. Dia yang berlumur darah, dia teraniaya, disiksa karena dosa kita. Kita sakit, dia pulihkan. Nah, untuk itu saya seperti diberikan hikmat pengertian, saya masuk ke dapur untuk memasak air mineral dan dicampurkan minyak kayu putih. Saya menghirupnya karena itu virus menyangkut di selang-selang itu ya, lubang hidung, tenggorokan. Saya mendapat kelegaan di situ dan berjemur di atas jam 12, jam 11 ke atas. Nah, itu keringat keluar, baru saya tetap makan, kayak saya diberi peringatan, makan. Ya, jadi makan saya, walaupun tidak ada rasa, makan. Saya olahraga, karena saya melihat anak-anak masih kecil. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan keadaanku. Terima kasih. Itulah luar biasanya Tuhan. Luar biasa, banyak mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang dulu saya sempat mati, Dia bangkitkan. Yang menariknya itu, Dia membangunkan saya, memanggil saya seorang anak, sebagai anak. Anakku, bangunlah. Di situ saya sedih, dan karena saya merasa tidak memiliki figur seorang bapa di dunia, tapi saya memiliki bapa di sorga. Memiliki bapa di sorga. Karena aku percaya, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini bertentangan dengan ini ya. Dulu saya belum mengerti Tritunggal, Bapa, Tuhan, Rohul Kudus. Saya ibaratkan begini, tidak bisa dipisahkan. Itu Bapa itu satu ya. Ibaratnya beginilah, seperti kopi 3 in 1. Jika diaduk bisa dipisahkan. Kadang saya sulit untuk memberikan pemahaman bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Allah yang benar. Dialah Allah yang sesungguhnya. Yang kita di keyakinan lama dulu ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau mereka merasa masih belum merasa dia sudah menemukan jalan yang lurus, kenapa masih dia meminta jalan petunjuk? Itu kadang di pikiran saya tidak masuk akal, dan masih banyak lagi. Dan itu saja. Berbiasa kesaksian dari ibu ini, Tuhan datang menolong dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita. Tapi ternyata itu adalah proses yang dialami, dan itulah cara Tuhan untuk memilih dia, untuk menetapkan dia menjadi pengikutnya, dan saat ini menjadi seorang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.